Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Asfia Munifatil Hidayah, NIM 30501900048 dari Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, saya akan menjelaskan secara ringkas semua materi hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yasin Arif, SHMH. Pengertian pengadilan dan peradilan. Istilah pengadilan dan peradilan merupakan dua kata yang berbeda. Pengadilan yaitu tempat atau lembaga, sedangkan peradilan yaitu proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok pengadilan agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan adalah sebutan atau nama dari 4 lembaga di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yaitu pengadilan negara tertinggi di Indonesia. Lingkungan peradilan Mahkamah Agung ini meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum ini ada 2, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tugas pokok dan fungsi badan peradilan yaitu untuk melakukan kekuasaan kehakiman. Maksudnya kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang melakukan adalah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Hukum acara peradilan agama yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu bertindak sebagaimana mestinya. Ada beberapa asas hukum acara peradilan agama, tetapi yang populer ada 5, yaitu hakim bersifat menunggu. Maksudnya inisiatif untuk mengajukan perkara ada di para pihak yang berkepentingan. Kedua, hakim pasif, yaitu ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Seperti contohnya istri mengajukan cerai. Nah, hanya cerai saja yang diadili, tidak usah waris dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu persidangan bersifat terbuka untuk umum. Maksudnya setiap orang boleh masuk ruang sidang, boleh mendengarkan sidang, mengikuti sidang sampai selesai. Yang keempat yaitu beracara dikenakan biaya. Ini perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar. Yang terakhir yaitu sederhana, cepat, biaya ringan. Sederhana ini maksudnya yaitu tidak berbelit-belit, cepat, prosesnya cepat selesai, dan biaya ringan yaitu tidak terlalu mahal, bisa terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Kekuasaan pengadilan disebut juga dengan kompetensi pengadilan. Kekuasaan pengadilan ini ada 2, yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan absolut yaitu kemenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak, tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda. Terdapat dalam pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan absolut yaitu kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara, sedangkan kekuasaan relatif yaitu pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan badan yang sama semata-mata ditentukan suatu wilayah hukum pengadilan. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan surat permohonan yaitu surat yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang mengandung sengketa. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Pada dasarnya gugatan atau permohonan dibuat secara tertulis. Namun bagi yang tidak bisa baca atau tulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan agama. Isi gugatan atau permohonan yang pertama yaitu identitas para pihak. Nah, identitas para pihak ini mencakup nama, alamat, agama, umur, pekerjaan, kewarganegaraan, jenis kelamin. Yang kedua yaitu posita, yaitu uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi. Yang terakhir yaitu petitum atau tuntutan. Ini mencakup rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan. Nah, petitum ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Berikut proses mendaftarkan gugatan atau permohonan di pengadilan agama, yaitu seorang penggugat menuju meja 1. Di sini ada petugas menerima surat gugatan dan salinannya, kemudian membuat surat kuasa untuk membayar atau disingkat dengan SKUM. Kemudian penggugat menuju meja 2 atau kasir, yaitu menerima uang muka dan membukukannya serta menandatangani, kemudian memberi nomor dan memberi tanda lunas. Kemudian menuju meja 3 yaitu mendaftar gugatan dalam register perkara, memberi nomor perkara pada surat sesuai SKUM, menyerahkan kembali selai surat gugatan atau permohonan, mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua pengadilan agama. Kemudian ketua pengadilan agama membuat penetapan majelis hakim, lalu diserahkan kembali ke panitra atau wakil panitra. Panitra menunjuk panitra sidang untuk mendampingi hakim untuk mencatat hal-hal yang terjadi dalam persidangan. Kemudian menyerahkan berkas kepada majelis hakim yang tadi telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Setelah majelis hakim menerima berkas itu, majelis hakim menetapkan hari sidang dan memerintah kepada jurusita untuk memanggil para pihak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.